Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dwi Hermawan SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, perkenalkan nama saya Aisyah Syaningtyas dengan NIM K7325001 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Tujuan saya sendiri menjelaskan materi tersebut adalah agar kita semua mengetahui bagaimana timeline dari sejarah perumusan Pancasila, lalu nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila, dan siapa saja tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Serta saya berharap agar kita semua dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat persatuan dengan meneladani perjuangan para pahlawan. Dalam pidatonya, Soekarno pernah berkata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang sangat beragam bagi kehidupan. Sejarah juga merupakan arus yang akan memperlihatkan bahwa bangsa memiliki konsepsi dan cita-cita. Nah, mari kita semua belajar bagaimana sejarah dari Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Pada materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama ada Pancasila Prakemerdekaan, yang kedua ada Pancasila Era Kemerdekaan, yang ketiga Pancasila Era Orde Lama, yang keempat Pancasila Era Orde Baru, dan yang kelima ada Pancasila di Era Reformasi. Yang pertama, kita akan membahas subbab materi tentang Pancasila Era Prakemerdekaan. Perumusan Pancasila sendiri itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat dan didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Rajen Pandji Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Selain Muhammad Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usulan dasar negara. Di antaranya yaitu adalah Mr. Supomo. Usulan ini disampaikan pada tanggal 39 Mei 1945. Supomo menggunakan teori-teori negara sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua ada paham negara kelas, dan yang ketiga ada paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme yaitu pri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat yaitu demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang maha esa atau berkebudayaan. Nilai-nilai Pancasila sendiri telah hidup sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Kerajaan Kutai pada abad ke-4 Masehi yang menonjolkan nilai ketuhanan. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Serta ada Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan persatuan dan keadilan sosial. Nilai-nilai luhur tersebut menjadi dasar bagi para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara menjelang. Yang kedua, kita akan membahas materi subbab tentang Pancasila Era Kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima yang melemahkan kekuatan Jepang.
Sehari kemudian, PPUPKI berubah menjadi PPKI untuk menegaskan tekad bangsa Indonesia merdeka. Setelah bom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda dan tua menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Naskah disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dan diketik oleh Said Melik, lalu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Isi proklamasi sendiri mencerminkan semangat Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjadi dasar pembentukan negara serta semangat melawan imperialisme dan fasisme. Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar Undang-Undang 1945. Namun sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Pada awal tahun 1950-an muncul dua pandangan tentang Pancasila. Yang pertama yaitu ada sebagai falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman moral dan sosial, dan yang kedua ada sebagai hasil kompromi politik antar golongan nasionalisme dan Islam. Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Pancasila sendiri disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, peringatan Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni dipilih sebagai Hari Lahir Pancasila karena merujuk pada Sidang Dokumentasi Junbi Sakai atau BPUPKI. Berbagai permasalahan kerap terjadi dan harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila. Setidaknya ada 5 upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni ada yang pertama yaitu ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII), yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, yang keempat ada pemberontakan Pemerintah Revolusional Republik Indonesia PRRI atau bisa disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dan yang terakhir ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang bisa disebut dengan APRA. Pada subbab ketiga, kita akan membahas Pancasila era Orde Lama. Masa Orde Lama sendiri dimulai sejak pemerintahan Presiden Soekarno setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akar perjuangan menuju kemerdekaan telah muncul sejak masa penjajahan Belanda yang berdirinya Budi Utomo pada 1908 sebagai awal gerakan nasionalis. Setelah Perang Dunia Pertama, Belanda merespon gerakan nasionalis dengan penindasan dan banyak tokoh nasionalis muda termasuk Soekarno yang dipenjara karena kegiatan politik. Pada masa ini juga, penerapan Pancasila mengalami berbagai dinamika dan penyimpangan. Tantangan besar datang dari pemberontakan serta kebijakan politik Soekarno yang membubarkan DPR dan menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Pancasila pada masa Orde Lama terbagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama yaitu ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1950. Pancasila dijadikan dasar negara dan falsafah hidup bangsa, namun masa ini diwarnai banyak pemberontakan seperti PKI Madiun tahun 1948, DITII tahun 1949, APRA dan Andi Aziz, serta RMS pada tahun 1950. Yang kedua yaitu ada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pancasila cenderung dipengaruhi oleh ideologi liberal yang menjadikan ketidakstabilan politik, terjadi pemberontakan seperti DITII di beberapa daerah, PRRI, dan Permesta. Yang ketiga yaitu ada demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Dimulai dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno mengidentifikasikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Namun kekuasaan lebih terpusat pada presiden daripada rakyat. Masa ini ditandai oleh peristiwa G30 SPKI tahun 1965, konfrontasi dengan Malaysia 1961, dan perjuangan merebut Irian Barat.
Secara keseluruhan, Pancasila sendiri pada masa Orde Lama menghadapi banyak tantangan dan penyimpangan dalam penerapannya, meskipun tetap menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kita akan membahas subbab materi tentang Pancasila era Orde Baru. Orde Baru sendiri merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali oleh peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan ketidakstabilan politik. Karena Soekarno tidak segera menindak tegas PKI, muncul gerakan dari mahasiswa dan masyarakat yang membentuk Front Pancasila dan mengajukan Tri Tuntutan Rakyat yaitu Tritura pada tanggal 10 Januari 1966 yang berisi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan penurunan harga. Setelah itu, Soeharto resmi menjadi presiden tahun 1968. Dimulailah masa Orde Baru yang berorientasi pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Pemerintah menerapkan trilogi pembangunan, yaitu pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan stabilitas nasional. Dengan dukungan militer dan para teknokrat ekonomi, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi pesat pada tahun 1970 hingga 1980-an. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul ketimpangan sosial, korupsi, dan pengangkangan kebebasan politik. Dalam bidang ideologi, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan sosial. Melalui program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, masyarakat diarahkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, penerapannya sering bersifat formal dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan, sehingga nilai demokrasi dan keadilan kurang tercermin. Akhir masa Orde Baru ditandai dengan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan inflasi, melemahnya nilai rupiah, dan gelombang demonstrasi besar menuntut reformasi. Akibat tekanan rakyat, Soekarno mengundurkan diri pada tanggal 29 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan awal era reformasi. Era reformasi. Setelah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Pada awal masa reformasi, muncul fobia terhadap Pancasila karena dianggap identik dengan rezim Orde Baru yang menjadikannya sebagai ideologi tunggal dan alat indoktrinasi. Akibatnya, Pancasila sempat dikesampingkan dan hal ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif seperti munculnya konflik sosial, melemahnya persatuan, serta lunturnya nilai moral bangsa. Memasuki masa reformasi, Pancasila kembali dipahami sesuai makna aslinya sebagai dasar negara dan ideologi terbuka yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa ciri penerapan Pancasila pada era ini diantara lain yaitu ada yang pertama, demokratisasi politik. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, pemilu yang jujur dan adil, serta kebebasan berpendapat dan berserikat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua yaitu penegakan HAM dan supremasi hukum, di mana pemerintahan menjamin kesetaraan di depan hukum dan memperkuat lembaga peradilan sesuai sila kedua dan kelima. Yang ketiga yaitu ada otonomi daerah yang memberi kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur urusan sendiri sebagai wujud persatuan dan keberagaman sesuai dengan sila ketiga. Yang keempat yaitu ada transparansi dan anti korupsi dengan dibentuknya lembaga seperti KPK untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Dan yang terakhir yaitu ada pemulihan moral dan etika berbangsa yang menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial agar kehidupan bermasyarakat lebih jujur dan bertanggung jawab. Untuk memperkuat ideologi bangsa, pemerintahan membentuk BPIP atau disebut dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2018 sehingga lembaga yang menanamkan kembali nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Pada masa reformasi sendiri, Pancasila tidak lagi dijadikan alat kekuasaan seperti pada masa Orde Baru, melainkan diaktualisasikan sebagai pedoman moral, dasar demokrasi, dan landasan pembangunan nasional yang terbuka, dinamis, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern.
Selesai sudah semua materi yang dapat saya sampaikan. Dalam materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila lahir dari perjuangan para pendiri bangsa pada masa prakemerdekaan hingga masa era reformasi. Pada prakemerdekaan, melalui Sedang BPUPKI dan PPKI tahun 1945 sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada era kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan negara meski masih menghadapi berbagai tantangan. Lalu, pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi nasional, namun penerapannya cenderung formalistik. Memasuki era reformasi, Pancasila kembali dimaknai secara terbuka dan demokratis sebagai pedoman moral, politik, dan sosial untuk memperkuat persatuan serta keadilan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi dasar dan arah kehidupan bangsa yang relevan sepanjang masa. Sekian dari materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.